wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya, Nova Fitriyanti. Di video kali ini, saya akan membahas tentang modal kerja. Untuk memulai suatu kegiatan dalam perusahaan, pasti memerlukan dana atau modal yang biasa disebut dengan modal kerja atau working capital untuk membiayai operasional perusahaan tersebut, agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Modal sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan adanya modal, perusahaan berfungsi dengan baik. Oke, untuk mengetahui lebih jauh permodalan dalam perusahaan, kita lanjut untuk ke definisi modal kerja. Definisi modal kerja. Modal kerja bisa digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal dalam 1 tahun. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor adalah harta lancar, dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. Lalu, bagaimana jika modal kerja lebih kecil dari utang lancar? Apa nih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama, harus mencari hutang jangka panjang. Yang kedua, mencari investor. Dan yang ketiga, menjual aktiva tetap perusahaan. Konsep modal kerja. Ada 3 konsep modal kerja, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif merupakan jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut gross working capital atau modal kerja kotor. Dalam hal ini, diberlakukan guna mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep ini, modal kerja adalah perbedaan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Aktiva lancar berasal dari pemilik perusahaan dan pinjaman jangka panjang. Konsep ini juga dikenal sebagai modal kerja bersih. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan pada fungsi dana perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan operasional utama dari perusahaan tersebut. Sejumlah dana perusahaan digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Semakin besar penggunaan dana, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan? Yang pertama, jenis perusahaan. Suatu kebutuhan perusahaan akan modal kerja itu tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, syarat kredit. Kebutuhan akan modal bagi perusahaan juga tergantung pada syarat pembelian dan penjualan. Perusahaan akan membutuhkan modal yang masuk dalam piutang jika syarat kredit bagi konsumen semakin longgar dan sebaliknya. Yang ketiga, waktu produksi. Jika waktu diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, maka jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin besar. Dan yang terakhir, keempat, tingkat berputaran perusahaan. Semakin lama persediaan berputar, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan. Fungsi modal kerja. Modal suatu perusahaan bisa membiayai biaya operasional perusahaan sehari-hari. Perusahaan akan mampu beroperasi lebih efisien jika memiliki kecukupan modal.
dan tidak mengalami masalah keuangan. Nah, berikut beberapa fungsi modal kerja. Yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadinya krisis, perusahaan akan terlindungi bila penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk dan jasa yang diperlukan. Yang ketiga, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Yang keempat, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Baik, terima kasih yang sudah menonton video pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.